Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Puji Tuhan hari ini cuacanya cerah ya Bapak Ibu Saudara. Tapi kok wajah-wajahnya kurang cerah gitu ya. Akhir bulan ini kayaknya. Efek akhir bulan. Mari kita mau sama-sama siapkan hati kita pada pagi hari ini untuk datang dalam hadirat Tuhan. Apapun yang kita rasakan pada pagi hari ini, kita mau taruh dulu di kaki Tuhan, kita mau taruh dulu, kita mau singkirkan itu, kita mau datang dengan hati yang penuh sukacita, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita mau tundukkan kepala kita mau siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kami datang Tuhan, kami rindukan hadirat-Mu menjamah setiap kami pagi hari. Kami rindu berjumpa dengan Kau Tuhan. Haleluya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum. Kami kagum akan Kau Tuhan, akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau.
setiamu, terima kasih buat kebaikanmu. Haleluya, haleluya, glory. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan, kami agungkan. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu, terpuji Allahku. Haleluya, glory. Oh sana bagimu. Haleluya, glory, syukur. Terpujilah Tuhan, terpuji Allahku. Haleluya, hosana bagimu Tuhan. Ialah bala-bala siki, ialah bala-bala siki, glory. Ialah bala-bala siki diri, ialah bayala se, ialah bala-bala siki, ialah bala-bala siki diri, ialah bala-bala siki, ialah bala-bala siki, ialah bala-bala se, glory, haleluya. Ialah bala-bala siki, ialah bala-bala siki diri, ialah bayala siki diri, ialah bala-bala siki diri, ialah bala siki, ialah bayala siki, ialah bayala siki, ialah bala-bala siki diri, ialah bala-bala siki. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau hormati Tuhan kita, Dia yang bertahta di atas kita saat ini. Hormat bagi Roh penghibur, ketiganya. Haleluya, 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 ketiganya yang esa. Hormat bagi Allah kita, hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya. Sekali lagi kita mau katakan, hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya,
berikan kemuliaan bagi Allah kita. Kami hormat Tuhan kepada-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kau hadir di tengah-tengah kami saat ini. Kami rasakan hadirat Tuhan sungguh menyelimuti setiap hati kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk berjumpa secara pribadi dengan Engkau Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang menjamah setiap hati, yang sakit Tuhan memberikan kesembuhan, yang dalam beban berat Tuhan memberikan kelegaan, yang dalam kesusahan Tuhan berikan sukacita yang melimpah dari surga, sehingga kami berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk naikkan pujian kami di hadapan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Berikan sekali lagi sorak-sorak yang terhebat bagi Allah kita. Haleluya. Hari ini kita mau rasakan hadirat Tuhan luar biasa, amin. Siapa yang percaya bahwa hari ini kita dipulihkan? Wah, puji Tuhan, kita semua akan dipulihkan karena Dia adalah sahabat kita, amin. Dia yang paling mengerti diri kita. Kita mau katakan, Yesuslah sahabat kita. Haleluya. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena apa? Lakukan perkara besar yang Engkau janjikan, Yesus. Kaulah sahabatku, Yesus. Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus. Kaulah sahabatku, Yesus. Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Ketika kita memilih Yesus, maka itu adalah pilihan yang tepat dalam hidup kita. Kita mau katakan, hidup yang kupilih membuatku berarti. Karena apa? Karena Yesus Tuhan tempatku berharap. Amin. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan, Yesus. Kaulah sahabatku, Yesus. Engkau yang selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus. Kaulah sahabatku, Yesus. Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Katakan amin. Kita mau teriakkan, Yesus Kaulah sahabatku yang tidak pernah meninggalkan kita semua. Oh Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus. Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku, Yesus. Kaulah sahabatku, Yesus. Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus. Kaulah sahabatku, Yesus. Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuat. Kita mau katakan, Kau sahabat, Kau sahabat, berada di katakan, Kau sahabatku selama-lamanya.
Sekali lagi kita mau katakan, kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Yesus dia sahabat kita. Haleluya. Dari kemuliaan sampai Yesus akan bawa kita terbang tinggi, semakin bersih. Katakan, terbang bersama-Mu Tuhan. Terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang bersama-Mu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan. Haleluya. Tuhan pakai hidup kita untuk jadi sinar kemuliaan Allah. Segenap dia menyembah indah kemuliaan-Mu Bapa. Kau angkat kami dari kegelapan, kami dari kegelapan. Tunyatakan sungguh Kau Yesus yang terhebat. Tiada satu pun menghalangi Engkau. Tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Ini yang terbaik yang menjadi bagian. Kita bersama-sama teriak, hey! Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang bersama-Mu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang bersama-Mu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan. Duduk Bapak Ibu Saudara. Biarlah kita berikan hidup kita untuk menyatakan sinar kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita. Terus sebentar kita terima kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjamah setiap hati kita pada pagi hari ini. Firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami. Haleluya Yesus. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batin
tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kita mau katakan tersungkurku di kaki-Mu Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Sekali lagi saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau sambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Waktu dan tempat saya haturkan kepada hamba-Nya. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jadikanku bejana-Mu
jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Kami menaikkan syukur kami di hadapan Tuhan untuk setiap karya dan kebaikan Tuhan yang boleh kami alami, yang boleh kami rasakan sampai dengan pagi hari ini. Kami melihat tuntunan tangan-Mu Tuhan sempurna bagi kami. Kami menyaksikan bahkan mengalami sendiri pembelaan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu pantaslah kalau kami memuji Tuhan. Pantaslah kalau kami menyembah Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang layak untuk dipuji dan disembah. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah Tuhan berkenan dan disukakan atas setiap pelayanan kami, atas setiap nyanyian, pujian, penyembahan, tarian yang kami boleh naikkan bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Kalau sebentar Tuhan kami mau duduk diam, mendengarkan sabda firman-Mu. Berfirmanlah atas kami Tuhan, kami hamba-hamba-Mu siap untuk mendengarkan. Kami mau buka telinga kami, kami mau buka hati kami, kami mau buka pikiran kami selebar-lebarnya, seluas-luasnya untuk mendengarkan Engkau berbicara. Biarlah apapun yang hamba siapkan dan sampaikan sungguh-sungguh berasal dari Tuhan dalam berkat campur tangan Tuhan. Sehingga setiap yang mendengarkannya boleh merasakan kuasa Tuhan sedang bekerja. Merasakan bahwa Tuhan sedang berbicara. Sehingga hidup kami boleh sungguh-sungguh mengalami perubahan, pertobatan. Makin hari makin serupa seperti Kristus. Urapi hamba dalam segala kelemahan, keterbatasan, kekurangan hamba. Biar di atas segalanya Roh Tuhan yang memampukan dan menyempurnakan. Dan Tuhan yang diagungkan, dibesarkan. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu saja Tuhan. Mu siapkan pikiran kami, hati kami seluas-luasnya untuk Roh-Mu bekerja. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, bersama-sama kami akan sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua. Terima kasih untuk pelayanannya, di musik, pujian yang sudah melayani Tuhan. Biarlah pelayanan kita boleh menyukakan dan menyenangkan hatinya Tuhan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Sehat semua? Puji Tuhan. Baik semua ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak terasa ini sudah masuk minggu yang keempat di bulan September. Minggu besok sudah minggu terakhir, minggu kelima. Habis itu Oktober, bulan ke-10. November, Desember, waktu berjalan begitu cepat. Sudah mau akhir tahun aja. Udah mau Natalan loh Bapak Ibu Saudara. Cepat sekali waktunya, tahun ganti lagi jadi tahun 2025. Waktu berjalan begitu cepat. Pertanyaannya, apakah kita semakin hari semakin serupa seperti Kristus atau tetap begitu-begitu saja? Saya berharap setiap pengajaran, setiap pewahyuan yang kita terima dari bulan ke bulan, dari waktu ke waktu, sungguh-sungguh merubah akal budi kita. Semakin hari semakin serupa seperti Kristus. Amin. Katakan amin. Amin. Senggol kanan kiri, yuk berubah seperti Kristus. Makin serupa Kristus. Yuk makin serupa Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan tema kita di bulan September ini. Sekalipun minggu depan masih ada pembahasan satu lagi, ya. Tetapi karena bulan ini ada 5 minggu, ya. Tapi minggu keempat jadwalnya saya untuk menyampaikan, berusaha untuk menyimpulkan dan menambahkan beberapa bagian sekiranya bisa semakin memampukan kita untuk menjadi pribadi yang tidak egois. Ya, tema kita di bulan September adalah menjadi pribadi yang mementingkan orang lain. Bertobat, berubah dari orang yang selfishness, mengutamakan diri sendiri menjadi orang yang selflessness, orang yang tidak mengutamakan diri sendiri, orang yang mengutamakan kepentingan orang lain. Itu pertobatan yang kita mau sungguh-sungguh terjadi dalam kehidupan kita. Ini ayat kita Bapak Ibu, mari kita baca bersama-sama dengan suara yang nyaring, suara yang keras, biar semangat, biar mantap gitu ya. Efesus 4 ayat 28, 2-3. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras
dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ini adalah bagian ketiga dari pembahasan ciptaan baru, manusia baru yang kita mulai dari bulan Juli. Bulan Juli kita membahas bagaimana menjadi pribadi yang bicara apa adanya, jujur, terbuka. Lalu bulan Agustus kita belajar jadi pribadi yang lambat marah. Marah itu memang boleh, tapi hati-hati. Marah itu pintu masuk banyak dosa. Marah itu bisa mendukung orang melakukan dosa. Oleh karena itu kita harus hati-hati. Jaga diri, marah boleh. Kalau marahnya tidak berdosa. Masalahnya kalau orang sudah marah itu sudah dikit lagi berdosa. Kebanyakan ketika kita marah kita berdosa. Jarang sekali orang mampu menguasai dirinya ketika marah. Makanya sekalipun marah itu diperbolehkan. Tapi kemarin kita belajar lambatlah untuk marah. Jangan cepat-cepat marah. Karena marah itu berdosa nanti. Ada orang marah membunuh, ada orang marah berzina, ada orang marah mencuri, ada orang marah macam-macam. Lalu bulan September ini dari belajar jadi pribadi yang jujur, pribadi yang lambat marah, September belajar jadi pribadi yang gak egois. Kemarin malam ketika Oikos di Solo Selatan saya bertanya kepada Bapak Ibu yang ada di Solo Selatan. Pak, Bu, saudara-saudari dari 3 pembelajaran kita mulai bulan Juli, jujur, sabar, gak cepat marah, sama tidak egois. Mana yang paling angel? Ada yang bilang angel kabeh om. Gitu. Iya toh Bapak Ibu, susah semua ya. Karena kedagingan kita seperti meronta-ronta. Tapi ada beberapa orang juga yang bilang iya paling abot ya bulan September ini. Egois. Wah, latihannya luar biasa. Godaannya bulan ini luar biasa. Sebagaimana yang dialami oleh Mas Gilang. Mana dia? Mana dia? Mas Gilang sudah jualan, buka dasaran, babat alas 2 minggu. Laris manis. Sebelum dia jualan gak ada orang jualan di tempat itu. Dia mulai jualan, ciloknya laris. Jalan 2 minggu sudah optimis, antusias, semangat. Tempatnya diminta sama orang lain. Mungkin Mas Gilang berpikir, andai kata saya bukan anak Tuhan, wes tak obrak-abrik dagangannya. Andai kata saya bukan anak Tuhan, mungkin wes tak parani. Karo nyuwun ngapura mun mlayu. Ternyata tidak seberani itu. Karena anak Tuhan, ya sudah tak serahkan. Tapi di sini rasanya om gitu. Aku sing babat alas om, sekarang dipakai orang lain. Saya bilang, jangan doakan yang jelek, tetap doakan orang itu dagangannya laris manis. Siapa tahu memang panggilanmu perintis. Kamu buka tempat laris kayak ke wong liya gitu kan. Nek tak anggo terus terlalu biasa. Saya merintis laris manis, sapa sing meh dodol ning kene terus nih. Nah gitu kan. Jadi berkat buat orang lain. Tapi tidak mudah. Betul gak Bapak Ibu? Jadi orang yang gak egois itu gak mudah. Kemarin saya katakan di Solo Selatan, masalah tempat duduk hari Minggu aja loh. Orang Kristen punya kebiasaan kalau sudah duduk di tempat itu di gereja, kuwi wis nas penggo, kuwi nggonaku. Kalau kita datangnya agak telat sedikit, kursi kita sudah ditempati orang lain, hati ini rasanya gak sejahtera. Ibadah itu rasanya kemropok, aku biasanya lungguh ning kono. Kok dinggoni karo Alicia? Opo hak Alicia nganggoni kursiku? Mungkin ya Alicia ya. Betul gak Bapak Ibu? Kursinya seakan-akan udah jadi milik kita. Padahal gereja ini bukan kontraan kita. Bukan sertifikat hak milik kita, tapi kita duduk pengennya di situ. Itu bentuk kecil sederhana egoismenya orang Kristen. Makanya kita belajar untuk jadi tidak egois. Ini baru materi yang ketiga, belum sampai yang bulan Desember. Finalnya, baru 3 bulan kok rasa-rasanya abot. Dan saya pun juga merasakannya.
mau ngajar gitu rasanya kok ada aja gitu ya. Tuhan proses, ayo jaga hati, jaga diri. Praktekkan firman, ojo gajah diblangkoni, iso kojah ning ra iso nglakoni. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam Efesus pasal yang keempat, putus ya koneksinya ya. Ayat yang ke-20 sampai dengan 24 yang menjadi awalan pembahasan kita selama 1 tahun ini. Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan mulai ayat yang ke-20, perhatikan di Alkitab kita masing-masing. Mulai ayat yang ke-20, tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi sebenarnya perihal manusia lama dan manusia baru itu ada di dalam roh dan pikiran kita. Keputusannya ada di dalam roh dan pikiran kita. Walaupun mungkin dalam bulan Juli kita bilang berat untuk jadi orang jujur. Bulan Agustus kita bilang kok angel ya jadi orang yang gak gampang marah. Bulan September kita bilang wah kok ya abot jadi orang yang gak egois. Persoalannya mungkin karena roh dan pikiran kita masih belum rela melepaskan pakaian manusia lama. Saya ulang sekali lagi, yang dibaharui itu adalah roh dan pikiran. Kalau kita mau mengenakan manusia baru, maka roh dan pikiran kita harus mengambil keputusan untuk menanggalkan manusia lama dan memakai manusia baru. Sehingga itu semua hanya persoalan keputusan. Katakan keputusan. Keputusan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah memutuskan saya mau melepas pakaian lama saya sebagai manusia lama dan saya mau memakai pakaian manusia baru, maka kita dimampukan. Amin. Karena kalau kita manusia untuk jadi sabar, gak gampang marah, itu susah Pak. Karena manusia itu kedagingannya dikuasai oleh dosa, naluri dosa, susah. Untuk jadi orang yang gak egois, ya susah, angel. Kenapa? Karena kedagingan manusia dikuasai oleh naluri dosa. Makanya kita hanya tinggal memutuskan aja, mengambil keputusan. Pak Ruli, Daniel Raharjo, Mbak Dita, Bayu, Yus, siapa lagi, Excel, Reva, mau tidak ngambil keputusan pakaian yang namanya manusia lama ini tak lepas dan saya mau menggunakan pakaian yang baru yaitu manusia baru. Ini hanya masalah persoalan keputusan. Kenapa kita begitu sulit untuk tidak kenapa kita begitu sulit untuk tidak bohong, untuk ngomong jujur? Kenapa? Karena kita masih belum rela melepas manusia lama. Kenapa kita begitu sulit untuk bisa menguasai diri tidak cepat marah? Karena kita masih belum rela melepas pakaian manusia lama. Kenapa kita sulit untuk jadi orang yang gak egois? Karena bajunya masih dipakai terus, tidak dilepas-lepas. Kalau kita mengambil keputusan ini baju mau saya buang, saya mau pakai manusia baru saya. Kita dimampukan. Karena sekali lagi, secara manusia kita tidak akan pernah bisa. Tapi ketika roh dan pikiran kita mengambil keputusan, Tuhan, aku mau lepas baju manusia lama dan memakai manusia baru. Nah persoalannya, baju manusia baru itu diwujudkan dalam bentuk perubahan yang nyata dari kegelapan yang menyesatkan dan membinasakan, berubah menjadi terang yang menuntun dan menyelamatkan. Di dalam pakaian yang baru ini, kehendak Allah yang menjadi panduan utama kita.
bukan lagi keinginan kita, tapi kehendaknya. Kalau di sini pengennya marah, pengennya ngobrak-ngabrik dagangannya si orang yang ngerebut lapaknya Mas Gilang itu. Pengennya tak antemi wae gitu kan. Malah Mas Gilang boleh ngomong. Sebagai manusia lama, panduannya adalah keinginan diri sendiri. Tapi sebagai manusia baru yang jadi panduan itu kehendak Allah. Nek iki dagangan tak obrak-abrik, Gusti piye perasaane? Kalau saya tidak juga mementingkan orang lain, saya tetap gandoli egoisme saya. Gimana perasaan Tuhan? Karena panduan kita menjadi kehendak Allah yang jadi panduannya. Kehendak Allah inilah sebagai standar kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya dalam kehidupan kita. Bukan khotbahnya Daniel Raharjo, bukan khotbahnya Mas Nunus, bukan khotbahnya Pak Heri, bukan khotbahnya Bu Retno. Khotbah-khotbah kami hanyalah mengantar Bapak Ibu Saudara paham kehendak Allah. Tetapi yang kita patuhi, yang kita taati, yang kita lakukan itu adalah kehendaknya Allah sendiri. Kalau kita ngambil keputusan seperti itu Pak, bisa Pak, bisa. Oleh karena itu, mari kita bertobat dari sikap egois kita. Setidaknya ada 3 perubahan nyata yang berusaha ditunjukkan Rasul Paulus dalam ayat Efesus 4 ayat 28, ayat yang kita bahas bulan ini. Ada 3 perubahan nyata. Yang pertama, perubahan dari pencuri menjadi pemberi. Yang dulunya pencuri menjadi pemberi. Mencuri itu lahir dari egoisme. Kemarin kita udah belajar. Orang-orang egois, entah dia mau alibinya, alasannya dia mencuri karena kebutuhannya, atau dia mencuri karena memang keinginannya, ketamakannya, itu semua sama saja lahir dari sikap egois. Apa itu egois? Tidak memandang hak orang lain. Orang lain udah kerja keras, punya barang ini, dia nabung, beli barang ini. Orang-orang egois yang mencuri akhirnya tidak melihat, tidak menghargai, tidak menghormati, bahkan menginjak-injak hak orang yang sudah bekerja keras ini. Orang yang mencuri main ambil aja. Itu orang egois. Mencuri lahir dari egoisme, sedangkan memberi itu adalah bentuk pertobatan dari egoisme. Mari kita menghormati hak orang lain. Perhatikan ayat yang jadi ayat emas kita bulan ini. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Bla 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 bla. Kemudian di akhir kalimat dituliskan supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Mencuri itu merampas hak orang lain Bapak Ibu. Pertobatan dari kebiasaan mencuri ialah hati yang senang memberi untuk membantu keperluan orang lain. Jika pencuri meremehkan dan menginjak-injak hak orang lain, maka pemberi justru menghormati dan mendahulukan hak orang lain. Kamu yang mana, Sen? Kamu yang meremehkan hak orang lain dan menginjak-injaknya, atau menghormati dan mendahulukan hak orang lain? Yang mana? Gampang tinggal milih es teh apa es jeruk gitu loh. Menghormati dan mendahulukan hak orang lain. Pengen seperti itu atau sudah seperti itu? Pengen seperti itu. Nah, kalau begitu keinginannya sekarang ayo diwujudkan. Ini yang kemarin dikatakan oleh Mas Gren di ibadah sore minggu lalu. Khotbah sebagus apapun, pembahasan sebagus apapun, kalau berhentinya baru sampai di gagasan, rencana, keinginan, tapi tidak dilakukan, maka kita gagal melakukan firman Tuhan. Setiap kita lah. Pertanyaan yang sama saya ajukan, apakah kita ini orang-orang yang meremehkan dan menginjak hak orang lain, atau orang-orang yang menghormati dan mendahulukan hak orang lain? Matius 6 ayat 1-4. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara boleh simak di Alkitab masing-masing. Ajaran yang langsung keluar dari mulut Tuhan Yesus perihal memberi. Saya akan bacakan. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong,
supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ketika kita mau belajar untuk memberi, perhatikan, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu. Jangan duduh ke, garingan wae rasa anggo duduh. Jangan ditunjuk-tunjukkan, jangan dicanangkan, tapi hendaklah kita melakukannya dengan sembunyi-sembunyi. Tapi yang dilakukan manusia lama justru kebalikannya. Manusia lama itu mencuri, sembunyi-sembunyi, memberi, teriak-teriak. Manusia lama yang dikatakan Tuhan Yesus, jangan seperti orang-orang itu. Kalau memberi, mencanangkan pemberian mereka, menunjukkan di depan banyak orang. Itu manusia lama. Nek nyolongnya ndelik-ndelik, nek dum-dum koar-koar. Tapi manusia baru memberi sembunyi-sembunyi. Begitu mencuri, dia akui itu, ya saya bersalah. Menjadi manusia baru itu seperti dijungkir balikan oleh Tuhan. Kalau manusia yang lama mencuri, mereka sembunyi-sembunyi. Makanya pencuri itu pakai topeng, genre konangan, biar gak ketahuan siapa yang nyuri mukanya, wajahnya gak dikenali, mereka sembunyi-sembunyi. Tapi begitu orang-orang manusia lama ini mereka memberikan sesuatu, memberi sedekah, mereka teriak-teriak, mereka tunjuk-tunjukkan. Tapi kita manusia-manusia baru, kita punya standar yang berbeda. Justru ketika kita memberi, kita harus sembunyi-sembunyi. Pastikan sembunyi-sembunyinya kita itu betul-betul sembunyi ya. Jangan kita pas memberi sembunyi-sembunyi. Tapi terus kita cerita, aku ndak ingin delik-delik nge Vincent, apa doai. Itu sama saja. Buat apa artinya kita memberikan kepada Vincent sembunyi-sembunyi, tapi terus kita cerita sama orang banyak, kemarin saya itu memberi Vincent, nih orang ngerti. Aku melakukan ini karena mempraktekkan firman Tuhan. Nah, itu salah itu. Bapak Ibu Saudara, bisakah kita menjadi pribadi yang bertobat dari egoisme tadi? Dari pencuri menjadi memberi dengan konsep berpikir bahwa kalau kita memberi, pastikan apa yang diberikan tangan kanan kita, tangan kiri kita aja enggak tahu, apalagi orang-orang di luar sana, apalagi orang-orang lain, jangan sampai mereka tahu. Tapi begitu kita bersalah, begitu kita melakukan egoisme, kita melakukan dosa, firman Tuhan katakan akuilah segala dosamu. Terbuka aja ngomong saya salah. Manusia lama dan manusia baru, ada dua standar yang berbeda. Berikutnya Pak Andreas. Ada perubahan dari pemalas menjadi pekerja keras. Yang pertama tadi, perubahan yang terjadi adalah perubahan dari pencuri menjadi pemberi. Orang yang egois, menginjak-injak hak orang lain, meremehkan hak orang lain, berubah menjadi orang yang mendahulukan hak orang lain, mengutamakan hak orang lain, memberi, membantu keperluan mereka. Perubahan yang kedua adalah dari pemalas menjadi pekerja keras. Mereka yang hidup sebagai manusia baru bukanlah orang-orang malas. Manusia baru harus bekerja keras. Kerja keras bagai kuda, lagunya Gus Plus ya. Betul ya Om Lili ya? Nggak tahu Om Lili tahunnya Mansur S, salah tanya saya. Betul ya Pak Diki ya? Dipacu dan didera. Tapi lagu itu tidak sepenuhnya benar. Karena kalau sampai akhirnya pekerja kerasnya itu hanya untuk kepentingan diri sendiri pun belum sepenuhnya benar. Ya, nah kita akan belajar. Malas dan egois itu ternyata punya keterikatan yang dekat sekali. Efesus 4 ayat 28.
Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Dalam konteks ayat ini, ketika kita membaca ayat ini aja, setidaknya kita melihat ada dua sifat buruk yang melekat dalam hati si pencuri. Ada dua sifat buruk yang melekat, yang ada dalam pribadi yang suka mencuri. Apa dua nilai buruk itu? Apa dua sifat buruk itu? Bahwa orang-orang yang suka mencuri, mereka itu terlalu malas untuk bekerja dan terlalu egois untuk berbagi. Itu pencuri. Mereka terlalu malas untuk bekerja keras, sehingga Rasul Paulus harus menyerukan, bekerja keraslah, lakukan pekerjaan yang baik dengan tanganmu sendiri. Mereka terlalu malas untuk bekerja keras, dan mereka terlalu egois untuk membagi dan memberkati orang lain. Makanya sampai dibilang kamu harus bekerja keras dengan tanganmu sendiri, melakukan pekerjaan yang baik, kemudian untuk bisa membantu, memberkati mereka yang memerlukan. Karena ada dua sifat buruk ini yang melekat pada diri pencuri. Nah, tentu setiap kita kan gak mau ya, tidak rela misalkan Pak Anton saya sebut sebagai pencuri, ya gak akan mau lah. Bayu misalkan saya sebut sebagai pencuri, kita tidak akan rela. Mas Wawan saya bilang pencuri, gak akan rela lah. Bayu seorang pelajar yang baik, Pak Anton seorang bapak rumah tangga, suami yang baik, Pak Wawan sebagai pengusaha yang baik. Kita gak akan rela disebut sebagai pencuri. Tapi kalau pertanyaannya, apakah kita memiliki dua sifat buruk ini? Nah, mungkin kita akan berpikir, apakah kita terlalu malas untuk bekerja keras dan kita terlalu egois untuk berbagi? Kalau iya, jangan-jangan sifat ini ada dalam diri kita. Kita belum mencuri saja. Tapi kita ada memiliki sifat ini. Apakah kita terlalu malas untuk bekerja keras? Dan kita terlalu egois untuk berbagi? Amsal 24 ayat 30-34, tapi versi yang mudah dimengerti. Ya, kita baca yuk. Saya baca, Bapak Saudara simak ya. Aku melewati ladang orang pemalas dan kebun anggur orang bodoh. Duri memenuhi semua ladangnya. Rumput menutupi tanahnya. Dan pagar temboknya telah rubuh. Bayangkan, melewati ladang yang harusnya itu tanaman-tanaman kebun atau ladang yang memenuhi, rumput-rumput bahkan malah dicabuti, pagar tembok harusnya kuat mengelilingi, tapi ketika kondisinya dilihat oleh penulis Amsal, dia mengatakan duri memenuhi ladang, rumput menutupi tanah, pagar tembok telah roboh. Aku memperhatikan dan merenungkannya. Dia perhatikan dan dia renungkan. Dia pikir, dia renungkan dalam-dalam. Aku memperhatikan dan merenungkannya. Inilah yang kupelajari. Apakah penulis Amsal ini melihat orang yang memiliki ladang itu? Apakah yang dilihat orangnya? Tidak. Yang dilihat apa? Ladangnya. Tapi penulis Amsal ini, dia bisa menilai orangnya. Betul? Yang dilihat ladangnya. Artinya maksudnya gini, untuk menilai orang sih ya kita gak perlu juga terlalu melihat orangnya. Karena orang ini bisa menipu, orang bisa berbohong, orang bisa menunjukkan yang berbeda. Tapi lihat hasil yang dikerjakannya. Lihat hidupnya. Lihat apa yang dia sudah lakukan. Kita bisa tahu orang itu karakternya seperti apa, nilainya seperti apa. Kita gak perlu duduk terlalu lama dengan orang itu. Duduk diam, memperhatikan aja hasil kerja orang ini. Bagaimana orang ini melakukan sesuatu. Dari ladang yang diperhatikan itu, maka penulis Amsal berkata, inilah yang kupelajari daripadanya. Tidur sebentar, istirahat sebentar, lipat tangan dan berbaring. Hal-hal itulah membuat engkau cepat miskin. Engkau tidak akan memiliki apapun, seolah-olah pencuri telah membongkar dan mengambil semuanya. Seolah-olah pencuri telah membongkar dan mengambil semuanya. Pertanyaannya, apakah orang yang ladangnya hancur ini, yang ladangnya ditutupi rumput duri,
yang rumput menutupi tanah, yang pagar temboknya roboh ini, apakah sungguh-sungguh dicolong? Apakah sungguh-sungguh ada pencuri yang datang ke rumahnya? Halo? Tidak. Karena kata-katanya adalah seolah-olah, seakan-akan pencuri masuk dan kemudian membongkar, mengambil semuanya. Itu hanya kata kiasan. Tapi kalaupun ada figur pencuri di dalam kisah ini, siapa pencurinya? Yang punya ladangnya. Dia mencuri masa depannya sendiri. Dia mencuri hasilnya sendiri. Dengan cara apa? Menjadi malas. Sehingga saya katakan, malas, egois, mencuri, itu erat kaitannya. Kalaupun ada figur pencuri dalam kisah yang diceritakan oleh penulis Amsal ini, figur pencurinya, sosok pencurinya, ya pemilik ladang itu sendiri. Dengan bermalas-malasan, dengan tidur sebentar, bangun sebentar, lipat tangan sebentar, tidur lagi, bangun sebentar, lipat tangan, tidak melakukan apa-apa. Dia sedang mencuri masa depannya. Hai anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan, engkau boleh berpikir dan bermimpi masa depanku sukses, indah, boleh. Itu hak semua orang. Engkau punya angan-angan bahwa masa depanmu akan baik, Tuhan akan bawa saya menjadi kepala bukan jadi ekor, naik terus tidak turun, boleh. Itu hak semua orang. Tapi kalau engkau anak-anak muda tidak belajar untuk bekerja keras, hanya seperti mimpi di siang bolong. Latih dirimu anak-anak muda untuk bekerja keras. Saya perlu bilang begini bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin generasinya lebih senior. Saya perlu bilang begini kepada anak-anak muda kita di tempat ini. Kenapa? Karena kalau kita lihat generasi turun-temurun, generasi baby boomers, generasi milenial, generasi X, generasi Y, generasi Z, sekarang paling baru generasi Alpha, itu makin kesini bukannya makin tangguh, tapi makin delosor, Pak. Saya menyadari itu. Bapak saya itu merantau dari desanya ke Jakarta dari lulus SD. Demikian keras beliau berjuang, turun ke anaknya. Saya sampai sekarang tidak pernah merantau. Karena mindset saya adalah saya mau hasil income seperti Jakarta tapi tak tinggal di Solo aja lah. Dari dulu saya begitu mindsetnya. Makanya saya kerja keras demikian, ya kerja di sini, ya melakukan usaha ini, menjadi itu. Karena saya punya keinginan, saya pengen gaji seperti di Jakarta, tapi saya tidak meninggalkan Solo. Karena dari dulu memang saya melayani. Salah satu pertimbangan saya untuk tidak meninggalkan Solo. Dari situ saja sudah beda. Nanti generasi di bawah saya lagi, anak saya, udah beda lagi nanti. Generasi anak-anak muda yang ini juga beda. Makanya saya titip pesan teman-teman Metanex, teman-teman pemuda remaja. Latih dirimu untuk bekerja keras. Sepakat ya Bapak Ibu? Anak-anak muda kita harus bekerja keras. Work hard, work smart katanya hari-hari ini. Kerja keras dan kerja cerdas, betul, boleh. Tapi jangan ngomong kerja cerdas dulu kalau kita nggak punya semangat untuk kerja keras. Ya, jadi teman-teman, anak-anak muda di tempat ini, hati-hati. Kalau kita tidak membiarkan sifat malas ini pergi. Kehidupan pemalas seolah-olah seperti dikuras habis oleh pencuri yang telah mengambil semuanya tanpa menyadari bahwa dirinya sendirilah yang menjadi pencuri kehidupan baiknya sendiri. Kalau sekarang anak-anak muda di tempat ini malas, nggak mau kerja keras, pengennya santai, pengennya kerjaan yang enteng, yang duitnya yang gede gitu. Ya kalau ada seperti itu semua orang juga mau. Tapi latih dirimu anak-anak muda, kerja keras sungguh-sungguh. Supaya ketika suatu kali Tuhan lihat engkau siap, karaktermu oke, hasil kerjamu bagus, ya, kamu menjaga relasi dengan banyak orang dengan baik, maka ketika waktunya Tuhan pandang siap, Tuhan akan kasih kesempatan untuk kamu melesat.
Tapi kalau enggak mau kerja keras, enggak mempersiapkan diri baik-baik, Tuhan akan lihat, terus ki kapan kesempatan mau tak kasih gitu. Kok nek tak kei malah monting nanti. Karena enggak terbiasa kerja keras. Oleh karena itu bekerja keraslah. Ayat Efesus 4 ayat 28 tadi dikatakan, baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Kerja keras itu baik, tapi jangan lupa bahwa pekerjaan kita haruslah disertai dengan kebaikan. Kata pekerjaan yang baik tidak boleh dilupakan. Bekerja keras itu penting. Tadi saya katakan, anak-anak muda, kerjalah yang keras. Tapi pastikan kerjaanmu adalah kerjaan yang baik. Kerja keras, iya, tapi pekerjaannya harus yang baik. Yang bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Titus 3 ayat 14. Titus itu salah satu anak rohani Paulus yang kehadirannya, yang kedekatannya dengan Paulus tidak kalah seperti Timotius. Kalau kita selama ini kan tahu Timotius itu paling dekat sama Paulus, tapi Titus pun itu dekat dengan Paulus. Dan kepada Titus, Paulus menulis surat secara pribadi. Titus, ya. Dan di salah satu ayat yang dituliskan dalam surat itu ada kalimat yang demikian, ayat 14. Dan biarlah orang-orang kita, Paulus menggunakan kata orang-orang kita, artinya konco-koncone dewe iki lho. Para pekerja-pekerja pekabaran Injil ini loh. Titus, teman-teman kita pelayanan ini loh. Dan biarlah orang-orang kita, kalau hari ini saya pakai, dan biarlah kita, berarti yo orang-orang Kristen ini loh. Orang-orang yang percaya Yesus ini loh. Dan biarlah kita, orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Jadi, orang-orang Kristen ini loh, orang-orang kita ini loh, orang-orang yang ada di sekeliling kita ini loh, ayo bekerjalah yang keras, bekerja dan pekerjaannya harus pekerjaan yang baik. Tujuan utamanya satu dulu, penuhi kebutuhan pokok dulu. Kalau kita membantu orang lain, kita membantu sesama, tapi kebutuhan pokok kita nggak tercukupi, ya itu namanya mencobai diri sendiri. Paulus mengatakan kepada Titus, anak rohaninya, ke orang-orang kita ini loh, ayo ajak mereka untuk belajar bekerja dengan baik, pekerjaan yang baik, untuk dapat memenuhi kebutuhan yang pokok, kemudian supaya hidup mereka juga harus berbuah. Pekerjaan kita tidak berhenti pada pekerjaan yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh, namun ditujukan untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok atau keluarga kita, dan bahkan sanggup berbuah, bermanfaat juga bagi orang lain. Jadi kalau nanti pada akhirnya Mbak Dita misalkan bekerja, tujuan utamanya pekerjaan adalah memenuhi kebutuhan pokoknya dia dan keluarga. Tapi pastikan juga bahwa pekerjaan keras kita, kerja keras kita ini memang kita tujukan karena kita mau jadi berkat buat orang lain. Masukkan agenda menolong orang lain di dalam tujuan kita bekerja. Masukkan agenda untuk mengutamakan kepentingan orang lain dalam pekerjaan kita. Nah itu baru orang yang tidak egois. Kalau kita hanya kerja keras, ujung-ujungnya untuk kepentingan diri sendiri, apa bedanya dengan orang-orang dunia ini? Tapi para manusia baru, anak-anak Tuhan yang punya karakter yang baru, mereka kerja keras, betul. Mereka melakukan pekerjaan yang baik, betul. Untuk memenuhi dirinya sendiri, kebutuhan keluarganya, betul. Tapi lebih lagi, mereka pun memikirkan kebutuhan orang lain. Ini yang membedakan. Makanya kalau orang-orang yang sungguh-sungguh mau belajar melakukan firman Tuhan, menjadi orang yang membantu, tidak egois. Mungkin orang-orang kan bingung melihat orang-orang seperti ini. Kok gelem yo ngurusi kayak yang tempo hari menikah, saudara kita Yulisa itu tanya sama saya begini, dalam perbincangan Sabtu yang lalu, bukan Sabtu kemarin, tapi Sabtu yang lalu Yulisa dan Yohanes itu main ke rumah, kemudian ngobrol begitu. Lalu di akhir percakapan saya bilang, pokoknya Lis, nanti kalau Yohanes sudah balik lagi berlayar, karena kalau berlayar lama 8 bulan, kamu harus tetap ke gereja. Kamu tetap harus ke sini, ke rumah. Karena kalau kamu ke gereja, kamu ke rumah saya, ketemu, ngobrol, Yohanes itu tenang. Gitu. Karena kamu tidak ke gereja-gereja, kamu tidak ke rumah saya, gitu. Yohanes itu kepikiran. Kemudian dia bertanya seperti ini, Pak, aku mau tanya,
Ini mengganggu saya, dia bilang. Sebenarnya apa untungnya buat Pak Daniel sampai harus maksa saya datang ke rumah ngobrol sama Pak Daniel? Untungnya di mana? Ya saya jawab, ya enggak ada. Loh kok mau? Udah ada untungnya. Lalu saya jawab, manusia di dunia itu dibagi dua golongan. Golongan yang pertama, manusia yang didorong, digerakkan oleh keinginan. Manusia tipe kedua, didorong, digerakkan oleh tujuan. Kalau membelani keinginan, lah ngapain Pak? Mendingan ngurusi yang lain. Kalau digerakkan oleh keinginan, ngapain merintis MCC? Kalau digerakkan oleh keinginan, ngapain harus cerewet sama Dita? Oh ini sering bandel. Kalau digerakkan oleh keinginan, ngapain harus kuyo-kuyo Samuel? Mending ngurusi yang lain, misalkan. Wong Samuel sering kali tak kuyo-kuyo gitu. Ayo Sam, gini Sam gitu. Tapi karena hidup kami, saya dan istri, digerakkan oleh tujuan. Apa tujuannya? Jadi berkat buat orang, mendampingi orang, mendidik orang, mengangkat orang. Itu tujuan. Untungnya apa? Ya enggak ada, jangan ditanya untungnya, wong itu tujuan kami kok. Ada orang yang digerakkan oleh keinginannya, ada orang-orang yang digerakkan oleh tujuannya. Bapak Ibu Saudara, saya berharap kita pun melakukan hal yang sama. Kita digerakkan oleh satu tujuan. Tujuan yang saya miliki dengan istri mungkin beda dengan tujuan yang Bapak Ibu Saudara miliki, tapi minimal tujuannya sama-sama untuk kemuliaan Tuhan. Ayo kita lakukan, ya. Dan yang ketiga terakhir, kalau udah terakhir penak ini ya. Yang pertama tadi dari pencuri menjadi pemberi. Yang kedua dari orang-orang yang apa tadi? Oh ngeblank saya malah. Malah tiba-tiba ngeblank. Mikir apa aku mau. Dari yang malas jadi kerja keras. Yang ketiga, dari yang selalu aku jadi mau membantu. Dahulu semua tentang kebutuhan saya, maka sekarang mari kita belajar peka untuk kebutuhan sesama. Dulu apa-apa kepentingan saya, kebutuhan saya. Makanya sekarang kita berubah menjadi orang yang peka melihat kebutuhan sesama. Efesus 4 ayat 28 bagian ayat yang terakhir ya. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Dulunya pencuri, diajar untuk bekerja keras, tapi lebih lanjut, yang dulunya mencuri ini, pertobatannya harus bisa sampai membagi kepada orang-orang yang berkekurangan. Orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang memerlukan. Seorang bernama Stephen Cole pernah mengatakan demikian, mencuri berasal dari keegoisan dan keserakahan. Obat untuk mencuri adalah mencari kesempatan untuk melayani dan memberi. Mencari kesempatan. Golek-golek Pak. Kalau dulu kita mencuri aja kan golek-golek tuh. Ketika kita egois kan kita ya golek-golek. Nyari-nyari mana yang bisa mementingkan, mengutamakan, mengenakkan saya. Nah sama ketika bertobat untuk memberkati, kita juga harus cari-cari siapa yang mau saya berkati ya, siapa yang mau saya tolong ya, siapa yang mau saya bantu ya. Kita harus cari. Nah itu pertobatannya. Kalau dulu kita egois, kita mungkin mencuri dalam tanda kutip. Ketika kita sudah bertobat, mari kita berhenti untuk mencuri, serakah, tapi kita mencari kesempatan untuk melayani dan memberi. Setelah menyadari dan mengetahui kebutuhan orang lain, jangan hanya prihatin, tapi pikirkan apa yang bisa saya lakukan untuk membantu meringankan kebutuhan orang itu. Jangan misalkan ngelihat orang ini, mesake gitu kan, kita prihatin. Jangan, tapi setelah prihatin kita pikirkan, saya bisa lakukan apa ya untuk si A ini. Apa ya? Dipikirkan, direnungkan, pilah-pilah, kemudian oke, saya mau ambil langkah yang ini aja, lakukan. Kalau cuma berhenti sampai diprihatin, semua orang bisa. Berhenti, diprihatin, lanjutkan, pikirkan caranya gimana, kemudian lakukan apa yang sudah kita rencanakan. Kalau dahulu yang dilihat hanya kebutuhan saya, maka sekarang mari kita belajar peka melihat kebutuhan sesama juga. Banyak orang-orang butuh di sekitar kita. Apa yang bisa kita lakukan sama mereka? Ya pikirkan, renungkan, kemudian lakukan.
Filipi 2 ayat 3 sampai 4. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Perhatikan, diawali dengan kerendahan hati untuk menganggap orang lain lebih utama. Ya, rendah hati, menganggap orang lain lebih utama. Menganggap, mulainya dari pikiran, dari gagasan. Tapi kemudian dilanjutkan dengan tindakan. Memperhatikan kepentingan orang lain juga. Memperhatikan kepentingan orang lain juga. Nah, memperhatikan di sini bukan dalam artinya memperhatikan yang sifatnya hanya ngematke. Itu juga perhatian soalnya. Saya memperhatikan, bukan. Tapi memperhatikan yang di sini dimaksud adalah bahwa saya turut ambil bagian memperhatikan orang ini. Ya. Kalimat Indonesia, kata Indonesia itu kan mirip-mirip, artinya bisa multitafsir. Memperhatikan kepentingan orang lain, bukan cuma memperhatikan ngemat-ngemat ke, bukan. Tapi kita ikut andil. Oh, orang ini ikut juga, Pak Ruli ternyata ikut memperhatikan juga ya kesusahannya Vincent misalkan, kesusahannya Mbak Dita. Oh, Pak Ruli turut hadir, turut membantu. Itu memperhatikan. Ya, ayat yang tadi kita baca ini diawali dengan gagasan, menganggap gagasan, tapi kemudian berakhir dengan tindakan. Oleh karena itu pertobatan dari sikap egois harus kita mulai. Pikirannya berubah, puji Tuhan. Tapi kalau tindakannya nggak berubah, podo wae. Saya ulang sekali lagi, Bapak Ibu Saudara makin paham, puji Tuhan. Tapi kalau nggak dilakukan, podo wae, sama saja, sami mawon. Mari kita berubah, mari kita berbenah. Mau sampai kapan kita menjadi orang-orang yang kehadirannya hanya menjadi batu sandungan untuk orang lain. Karena kita egois, mementingkan diri sendiri. Mari kita melakukan firman Tuhan. Kita berhenti dari sikap pribadi orang yang mencuri, menjadi pemberi. Dari pemalas menjadi pekerja keras. Dari orang yang selalu saya, aku. Jadi orang yang senang membantu. Ini semua kita mampukan, kita bisa lakukan kalau kita mau sungguh-sungguh berkeputusan melepas manusia yang lama dan mengenakan manusia yang baru. Main musik boleh maju ke depan, kita akan bersama-sama renungkan firman Tuhan. Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan, mari bersama kita akan tundukkan kepala, kemudian merenungkan setiap firman yang sudah kita terima. Apakah kita sudah berubah dari sikap hati yang cenderung meremehkan hak orang lain, mencuri, menjadi orang yang suka memberi, yang dulunya malas-malasan, menjadi orang yang bekerja keras, bahkan kerja kerasnya ini dilakukan dengan baik, bahkan bagi kepentingan orang lain. Yang dulunya selalu aku, egois. Namun sekarang kita berusaha untuk dengan tangan terbuka siap membantu orang-orang yang membutuhkan. Karakter manusia baru ini hanya bisa kita miliki kalau kita mengambil keputusan mau melepaskan, menanggalkan pakaian manusia lama kita, membaharui roh dan pikiran kita di dalam Kristus untuk dengan rela memakai pakaian manusia baru. Roh Kudus yang akan memampukan kita. Tapi keputusan harus kita ambil. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau oleh segenap kasih, oleh segenap kasih
dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau mau. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Saya undang Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan bangkit berdiri bersama-sama. Dengan hati yang terbuka kita katakan, bukan dengan barang fana. Oleh karena Kristus hidup kita dibaharui. Kau membayar dosaku. Oleh karena Kristus dosa-dosa kita ditebus. Dengan darah yang mahal. Kristus yang membasuh dan memulihkan kita. Tiada noda dan celah. Mari datang kepadanya dengan hati yang terbuka. Bukan dengan emas perak. Datang dengan komitmen yang baru. Komitmen untuk menjadi berkat. Komitmen untuk tidak jadi orang egois. Oleh segenap kasih. Menggunakan manusia baru. Dan menjadi pribadi yang sungguh-sungguh baru. Mari bersama-sama. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Itu semua sia-sia Tuhan. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah kepadaku seperti yang kau inginkan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Ku telah mati, ku telah tinggalkan dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah kepadaku, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dengarkan saya sebentar. Ketika tadi saya sedang mempersiapkan diri untuk menyampaikan firman, ketika puji-pujian dilantunkan sebelum firman Tuhan, saya tertegur oleh suara Tuhan yang mengingatkan bahwa seringkali momen-momen terkelam dalam hidup saya, momen-momen yang berantakan, momen-momen di mana saya bermasalah dengan orang-orang tertentu yang pada akhirnya berkepanjangan. Itu semua momen-momen terjadi ketika saya menjadi orang-orang egois. Ketika saya jadi orang yang egois, orang yang mementingkan diri sendiri. Saya ngeyel, gak mau mendahulukan orang lain. Saya ngeyel, gak mau ngalah. Saya ngeyel untuk tetap kekeh dengan sakit hati saya, dengan luka hati saya, dengan pikiran buruk saya egois. Maka momen-momen terkelam itu Tuhan ingatkan. Andai saja waktu itu
kamu tidak egois. Andai saja momen itu kamu gak egois. Andai saja saat-saat itu kamu gak egois. Engkau gak perlu ngalami saat-saat berat itu. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, saya hanya mau mengingatkan. Jangan-jangan Bapak Ibu Saudara pun mengalami hal yang sama. Kenangan-kenangan yang lalu, masalah-masalah yang berat, yang kusut. Ketika kita mengalami hari-hari terberat, persoalan-persoalan terunyam dalam hidup kita. Ternyata hari-hari di mana kita kekeh dengan sifat egois kita. Pesan Tuhan siang hari ini, jangan ulangi kesalahan yang sama. Kalau dahulu kita egois, kita mengalami banyak kejadian-kejadian yang buruk, kita ngeyel, kita egois, kita mengalami permasalahan yang kusut, maka hari ini putuskan untuk berubah. Saya gak mau lagi egois Tuhan, saya mau ngalah, saya mau nurut sama kehendaknya Tuhan. Sadarkah Bapak Ibu Saudara bahwa sesungguhnya banyak hal, masalah bisa kita lewati, bisa kita hindari bahkan ketika kita tidak egois. Oleh karena itu, tinggalkan sifat egois ini, tinggalkan sifat yang lama ini. Dengan pikiran yang terbuka dalam berkat Tuhan, mari kita berkomitmen, aku mau ngalah Tuhan, aku mau gak egois. Kalau orang lain memang mintanya seperti itu, kalaupun aku diperlakukan tidak baik, kalaupun aku diperlakukan dengan sangat buruk, aku tidak akan egois. Ku telah mati dan tinggalkan. Mari kita akui dosa-dosa kesalahan kita. Mohon ampun atas kesalahan-kesalahan di masa lalu dan minta Tuhan menuntun kita. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mau katakan, jadilah pada hidup kami seperti yang Engkau inginkan. Ketika ada hal-hal yang terjadi dan hal-hal ini hal-hal yang buruk, tapi Tuhan izinkan terjadi, maka kami mau ikut aja maunya Tuhan. Kami mau ikut kehendaknya Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Karena hidup kami adalah milik-Mu. Hidup kami aman dalam genggaman tangan-Mu. Namun seringkali keegoisan kami Tuhan yang membuat berantakan semuanya. Seringkali keegoisan kami Tuhan yang membuat kusut semuanya. Tapi siang hari ini kami diajar untuk nurut sama Bapa, nurut sama Tuhan. Karena itulah bagian yang terbaik yang bisa kami lakukan. Terima kasih Tuhan, hamba terbatas berbicara siang hari ini. Namun hamba mohonkan Roh Kudus Tuhan terus berkarya dalam hati pribadi, lepas pribadi jemaat Tuhan di tempat ini. Agar setiap pribadi boleh sungguh-sungguh mengalami perubahan kehidupan. Dari orang yang dahulu selalu mementingkan diri sendiri, menjadi pribadi orang yang mau mementingkan orang lain. Melayani sesamanya, memberkati sesamanya. Terima kasih Tuhan, biarlah kami tidak hanya berhenti menjadi pendengar firman, tapi kami sungguh-sungguh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hormat dan pujian kemuliaan bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan syukur dan juga doa kami. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, saya serahkan pada pemimpin pujian. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan
Pada pagi hari ini kiranya firman Tuhan boleh jadi berkat, jadi kekuatan untuk kita. Sebentar kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau persiapkan persembahan kita. Nanti doa persembahan akan dipimpin oleh Saudari Reva. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini, menegur setiap kami menjadi rema bagi setiap kami. Tuhan, sebentar kami mau memberi sedikit dari apa yang telah Tuhan percayakan kepada kami. Kiranya persembahan ini Tuhan dapat berguna bagi kerajaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Sungguh hidupku telah ditebus, suka-suka Tuhan. Kuasa darah yang kudus, sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Dan ditebus oleh kuasa darah yang kudus, sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Mari sama-sama kita mau katakan dengan sepenuh hati. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu. Bapak Ibu Saudara sendiri katakan dengan semangat. Suka-sukamu. Amin. Suka-sukamu Tuhan. Oh, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Pas Pak Daniel ngomong suka-sukamu Tuhan. Terima kasih untuk setiap persembahan Bapak Ibu Saudara. Kiranya setiap persembahan boleh jadi berkat untuk pekerjaan Tuhan khususnya di GKI MCC. Saya informasikan untuk kegiatan sepekan MCC. Nanti sore ada, tidak ada ya hari ini ibadahnya hanya sekali dan sekolah minggu sudah pagi hari. Lalu hari Senin ada latihan tamborin.
jam 6 sore bagi teman-teman yang sudah berkomitmen untuk melayani Tuhan di bagian tamborin, penari, yuk kita latihan bersama karena akhir-akhir ini saya lihat banyak absennya. Hari Selasa ada acara, enggak ada ya? Enggak ada oikos hari Selasa? Tidak ada. Hari Rabu jam 10 pagi ada program Kristal, program JKI MCC bekerja sama dengan Radio Immanuel untuk ngobrol asik ya lewat udara gitu. Bagi minggu kemarin libur, minggu ini semoga bisa berjalan ya Pak Daniel. Terus sore harinya ada oikos ngipang je, yang rutin, ada oikos yang lain hari Rabu besok tidak ada. Hari Kamis ada latihan pujian jam 6 sore untuk ibadah raya yang pertama, jam 7 malam untuk ibadah raya yang kedua. Lalu hari Jumat ada menara doa, lalu hari Sabtu ada ibadah pemuda remaja Metanex jam setengah 6 sore. Terus hari Minggu kita kembali lagi beribadah pagi di tempat ini, lalu sore di Grand Soba. Dan jam 3 sore ada sekolah minggu Al-Fakid. Demikian informasi sepekan MCC. Baik Bapak Ibu Saudara, jangan lupa nanti setelah ibadah kita ada perjamuan kasih di bawah. Jangan buru-buru pulang, kita bisa berfellowship bersama sambil sarapan, ya, sambil ngobrol-ngobrol asik, santai, begitu. Tidak ada tambahan yang lain, mari kita berdiri bersama-sama. Terima kasih untuk kehadirannya, kita ketemu lagi di ibadah-ibadah yang akan datang Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Segala hormat puji syukur kami aturkan di hadapan Tuhan, sebab Tuhan sungguh baik. Dalam kehidupan kami, dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya, janji-Mu Tuhan, terang benderang bagi kami. Janji-Mu itu satu kepastian bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atasnya. Ibadah pada pagi hari ini kami juga boleh bersyukur. Kami merasakan banyak berkat-berkat rohani yang kami terima lewat penyembahan, lewat puji-pujian yang kami naikkan, bahkan lewat firman Tuhan. Biarlah kami semakin hari boleh semakin disempurnakan sama seperti Kristus, semakin hari semakin serupa, sehingga sungguh-sungguh dunia boleh melihat ada Tuhan yang tinggal dan hidup dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, berkati para pelayan-Mu. Tuhan sudah melayani ibadah pagi hari ini dalam segala lini pelayanan, dalam segala aspek pelayanan. Tuhan berkati, percaya makin hari makin ditambah-tambahkan kesempatan, kepercayaan daripada Tuhan. Dipakai Tuhan untuk boleh memberkati banyak orang, menjangkau banyak orang, sehingga lewat pelayanan yang dikerjakan nama Tuhan dipermuliakan dan jiwa-jiwa boleh semakin ditambah-tambahkan. Tuhan berkati jemaat-Mu Tuhan yang sudah hadir pada pagi hari ini. Bila berkat yang terindah, yang teristimewa, kami percaya dicurahkan atas setiap kami semua di tempat ini Tuhan. Tuhan berkati pekerjaan tangan kami, dibuat Tuhan berhasil beruntung. Tuhan berkati rumah tangga kami, diberkati oleh Tuhan. Ada damai sejahtera Kristus di dalamnya. Tuhan berkati pendidikan anak-anak kami, menjadi anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang pandai, anak-anak yang pintar. Berkati juga Tuhan dalam setiap persoalan kehidupan yang sedang kami hadapi, tantangan demi tantangan, pergumulan yang sedang kami lalui. Tuhan mampukan kami untuk tetap berjalan, melewati musim kehidupan ini, sehingga pada waktunya nanti turut dengan kehendak dan waktunya Tuhan, kami menerima pertolongan yang Tuhan janjikan. Berkati juga kesehatan setiap kami semua, tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan fit. Bila mana ada jemaat yang tidak hadir mungkin karena sakit atau kelemahan fisik lainnya, biarlah kami bersatu hati bersama-sama berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah kiranya kemurahan belas kasihan Tuhan turun atasnya, disembuhkan di dalam nama Yesus. Setiap sel metabolisme dalam tubuh setiap jemaat-Mu dibaharui, dipulihkan menjadi sehat, sempurna, menjadi sehat walafiat, fit dalam pertolongan Tuhan saja. Terima kasih Bapak di surga, pelayanan selama sepekan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Setiap komisi-komisi, oikos, kegiatan demi kegiatan, biarlah berjalan dengan baik, dengan lancar, sehingga jemaat boleh diberkati atasnya. Tuhan percayakan bilangan orang-orang percaya di dalam tubuh Kristus di JKI MCC ini Tuhan, sehingga kami boleh melihat ada pertambahan jiwa-jiwa, saudara-saudara seiman kami boleh datang, hadir, bersekutu bersama, beribadah bersama. Terima kasih Bapak di surga.
Kami serahkan kerinduan pergumulan kami untuk tempat ibadah, baik dalam bentuk ruko maupun rencana jangka panjang untuk tempat ibadah yang lebih permanen, untuk rumah atau tanah yang akan ditempati. Biarlah Tuhan tangan-Mu yang menuntun, tangan-Mu yang menyertai kami. Kami percaya tepat pada waktunya. Ada waktunya nanti Tuhan akan tunjukkan kemana kami harus melangkah. Terima kasih Bapa di surga, kalau sebentar kami akan pulang, Tuhan menjaga menyertai agar kami tiba di rumah dengan selamat. Pertemukan kami kembali pada kesempatan-kesempatan ibadah yang akan datang, jauhkan dari mara bahaya kecelakaan, dan biarlah kami boleh bersama-sama kembali, melayani kembali dalam persekutuan, oikos-oikos, komisi-komisi di waktu-waktu mendatang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan sekarang saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, bersama-sama dengan iman sebelum kita pulang, kita akan menengadahkan tangan kita untuk kita menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Tuhan kiranya memberkati engkau dan juga melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Jemaat Tuhan yang terkasih, pulanglah dan terimalah berkat-berkat ilahi daripada Allah Bapa, cinta kasih, kemurahan, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, juga persekutuan, sukacita, damai sejahtera daripada Allah Roh Kudus senantiasa termaterai berlimpah-limpah dalam hatiku dan hatimu mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan syukur, puji dan doa kami. Haleluya. Amin. Bila engkau tak besertaku, Ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.